Kadar asam urat yang tinggi bukan hanya soal nyeri sendi, ada risiko komplikasi ginjal yang jarang dibicarakan. Selamat datang di Dapur Sehat. Hari ini kita akan membahas sebuah kondisi yang sering dianggap sepele, tetapi jika tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan komplikasi ginjal yang serius. Kondisi ini adalah hiperurisemia, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai asam urat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 6 herbal yang memiliki bukti ilmiah dalam membantu menurunkan kadar asam urat. Kita juga akan membahas mekanisme kerjanya, dosis yang tepat, serta daftar lengkap makanan yang harus Anda hindari. Mari kita mulai. Disclaimer. Sebelum masuk ke materi utama, saya perlu mengingatkan bahwa seluruh informasi dalam video ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan diagnosis atau saran medis profesional. Jika Anda telah didiagnosis dengan GOUT atau hiperurisemia, selalu konsultasikan perubahan terapi dengan dokter. Sekarang mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat kadar asam urat meningkat. Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme purin, senyawa yang diproduksi tubuh dan ditemukan dalam berbagai makanan. Dalam kondisi normal, asam urat larut dalam darah dan kemudian dibuang melalui ginjal. Masalah muncul ketika produksi asam urat lebih tinggi daripada kemampuan ginjal untuk membuangnya. Ketika kadarnya melebihi 6,8 mg per desiliter, asam urat mulai mengkristal menjadi monosodium urat. Kristal ini menumpuk pada sendi, jaringan lunak, dan bahkan ginjal, hingga menimbulkan nyeri hebat. Dengan memahami mekanismenya, Anda akan lebih mengerti mengapa herbal-herbal berikut ini benar-benar efektif. Herbal pertama adalah daun sirsak, atau Annona muricata. Daun ini mengandung flavonoid quercetin dan camphorol yang mampu menghambat enzim santineoksidase, enzim yang memproduksi asam urat. Mekanisme ini mirip dengan cara kerja allopurinol, obat standar untuk asam urat. Dosis, rebus 10 lembar daun sirsak dalam 600 ml air hingga tersisa 400 ml. Konsumsi 2 kali sehari, pagi dan sore. Gunakan sesuai dosis dan jangan melebihi 2 kali sehari. Herbal kedua adalah jahe merah, atau Zingiber officinale var. Rubrum. Jahe merah memiliki konsentrasi gingerol dan shogaol yang lebih tinggi dibanding jahe biasa. Senyawa ini efektif menghambat jalur COX-2 dan prostaglandin, sehingga dapat meredakan nyeri dan peradangan akibat serangan GOUT. Dosis, rebus 3 irisan jahe merah dalam 400 ml air selama 10 menit. Konsumsi 1 hingga 2 kali sehari. Herbal ketiga adalah sambiloto, atau Andrographis paniculata. Sambiloto bekerja melalui 2 mekanisme sekaligus. Pertama, menghambat sintesis asam urat di tingkat seluler. Kedua, meningkatkan ekskresi asam urat melalui ginjal, atau bersifat urikosurik. Dosis, rebus 10 gram daun sambiloto kering dalam 600 ml air hingga tersisa 400 ml. Konsumsi 1 kali sehari. Tidak dianjurkan untuk ibu hamil, menyusui, atau penderita gangguan hati. Herbal keempat adalah tempuyung, atau Sonchus arvensis. Tanaman ini mengandung luteolin, flavonoid yang mampu menghambat santineoksidase. Selain itu, tempuyung juga memiliki efek diuretik alami yang membantu meningkatkan pembuangan asam urat melalui urin. Dosis, rebus 30 gram daun tempuyung segar dalam 600 ml air hingga tersisa 400 ml. Konsumsi 2 kali sehari. Herbal kelima sebenarnya bukan herbal, tetapi buah ceri, atau Prunus avium. Ceri kaya akan antosianin, pigmen merah gelap yang terbukti menurunkan kadar asam urat sekaligus menurunkan risiko serangan GOUT akut hingga 35%. Dosis, konsumsi 150 hingga 200 gram buah ceri segar per hari, atau 100 ml jus ceri tanpa gula tambahan. Herbal keenam bukan tanaman, tetapi hidrasi optimal. Ekskresi asam urat sangat bergantung pada volume urin. Kurangnya cairan membuat asam urat mengendap dan membentuk kristal. Rekomendasi, konsumsi 2.500 hingga 3.000 ml air per hari, diminum bertahap sepanjang hari. Hindari alkohol, soda, dan minuman manis yang justru meningkatkan kadar asam urat. Selain herbal, diet adalah faktor penentu keberhasilan terapi. Berikut daftar makanan yang harus dihindari, dibatasi, dan yang aman dikonsumsi. Tanda dilarang masuk hindari total. Jeroan, hati, ginjal, babat, otak. Alkohol, bir, anggur, arak. Daging merah berlemak. Seafood tinggi purin, sarden, makerel, kerang. Minuman manis dan soda. Tanda peringatan 2 batasi ketat. Daging ayam atau bebek, maksimal 90 gram hari. Ikan laut, kecuali yang purinnya tinggi.
kacang-kacangan, bayam, jamur, kembang kol, tanda centang putih tebal aman dan dianjurkan. Susu rendah lemak, sayuran non-purin seperti wortel, timun, labu, kentang. Buah-buahan rendah fruktosa. Tahu dan tempe. Kopi hitam tanpa gula. Satu miskonsepsi yang perlu diluruskan, tahu dan tempe justru aman bagi penderita asam urat karena kandungan purinnya sangat rendah. Panduan klinis penting. Pertama, jangan gunakan semua herbal sekaligus. Mulai dari satu herbal, gunakan selama 7-14 hari, lalu nilai respons tubuh. Kedua, monitor kadar asam urat serum secara berkala. Target ideal adalah di bawah 6 mg/dl. Ketiga, jika sedang menggunakan allopurinol atau obat dokter lainnya, jangan menghentikannya tanpa konsultasi. Dan keempat, diet adalah fondasi utama. Herbal tidak akan efektif jika Anda tetap mengonsumsi jeroan, alkohol, atau minuman manis. Sebagai kesimpulan, penanganan asam urat yang efektif mencakup 3 pilar utama. Pertama, penggunaan herbal berbasis bukti seperti daun sirsak, jahe merah, sambiloto, tempuyung, ceri, dan hidrasi optimal. Kedua, diet rendah purin dan menghindari makanan pemicu. Dan ketiga, pemantauan kadar asam urat secara berkala. Jika Anda memiliki pengalaman menggunakan herbal ini, silakan bagikan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dapur Sehat akan terus menghadirkan konten edukasi kesehatan berbasis bukti. Terima kasih telah menyimak. Salam sehat sekeluarga, sampai jumpa di video berikutnya.